Halo guys, welcome back with me Kak Hen dari tim Infocus Jogja. Selamat pagi, kembali lagi sama Kak Hen dari tim Infocus Jogja. Hari ini Kak Hen lagi ada di daerah Gejayan nih guys, tepatnya di Omah Ibo Kos Eksklusif. Tapi ini tuh nggak cuma kos-kosan, ada juga guest house-nya guys. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, pastikan dulu nih kalau kalian udah subscribe YouTube channelnya Infocus Jogja dan juga udah follow nih TikTok dan Instagram kita di @infocus.jogja. Oke guys, markicus, langsung aja kita masuk ke dalam. Jadi, Omah Ibo ini tuh ada 2 tingkat atau 2 lantai. Nah, untuk lantai yang 2 atau lantai atas itu tuh sebenarnya dikhususin untuk kos-kosan. Kalau lantai bawah ini dikhususin untuk guest house-nya guys. Tapi untuk kamarnya sendiri kurang lebih sama kok, cuma beda di kulkasnya aja. Kalau guest house dia punya kulkas pribadi di dalam kamar, tapi untuk kos-kosannya ada kulkas bersamanya gitu guys, disediain di dekat dapur. So, ini adalah parkirannya, bisa untuk mobil. Kalau untuk parkiran motor ada di belakang. Nah, setiap kamar itu tuh punya private balkon atau private teras gitu sih. Kalau untuk yang di bawah ini disediakan space gitu, ada ruangan kecil dan 1 bangku gitu. Nah, untuk kamarnya sendiri itu sebenarnya ada beberapa tipe, bukan ketipe sih, tapi perbedaan di kasurnya aja. Ada yang 1 tapi gede, ada juga yang dia single tapi dikasih 2 twin gitu loh guys. Nah, untuk kasurnya sendiri kita itu udah empuk banget ya guys, kayak udah standar hotel gitu. Kita tuh udah free bed covernya juga, spray, bantal, sarung bantal, dan kita juga punya handuk. Selain itu, kita juga menyediakan peralatan mandi seperti sabun, odol, dan juga sikat gigi. Nah, karena yang di lantai bawah ini guest house-nya, jadi kita itu punya kulkas pribadi di dalam kamar. Ini sih 1 pintu aja, tapi menurut Kak Hen ukurannya cukup lumayan besar, nggak yang super kecil banget yang segini doang. Apalagi untuk pribadi di kamar ini sangat cukup. Terus ini ada meja dan kursi serbaguna. Kenapa Kak Hen bilang serbaguna? Karena bisa digunain untuk apa aja. Ternyata ada cerminnya dan meja riasnya guys. Next, ini kita punya lemari. Nah, intinya ini lemarinya juga menurut Kak Hen lebar, untuk tingginya juga cukup banget. Dan ini ada tulisannya, Kak Hen bacain. Yang terhormat penghuni kos Omah Ibo, mohon bantuannya untuk mematikan AC, TV, lampu sebelum meninggalkan kamar. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Karena di sini tuh full furnish, jadi super lengkap banget ya guys. AC ada, TV ada, kulkas, meja kursi, spring bed, dia ada dipannya juga, jadi nggak langsung di lantai. So, di sebelah sini kita punya kamar mandinya. Kita kamar mandi di dalam, shower, kloset duduk. Terus ini tuh ada kayak bilik yang buat mandinya gitu loh guys. Terus klosetnya di sebelah situ. Karena ini ada besinya, bisa dikasih tirai gitu loh guys, kayak nggak tahu namanya, pokoknya itu gitu. Nah, gimana untuk guest house-nya sendiri? Ini menurut kalian sih udah kayak hotel ya, standar hotel. Perabotannya juga udah super lengkap banget. Untuk dapurnya sendiri kita punya 2 dapur guys. Di lantai bawah dapurnya ada ini, dan di lantai atas itu juga dapurnya sendiri. Jadi nggak perlu turun ke bawah cuma untuk ke dapur. Untuk letaknya ada di bagian belakang. So, ini ada beberapa peralatan masak seperti panci, teflon, terus ya wajan, ada mangkok juga, gelas, peralatan makannya. Terus di sini ada kompor, dan ini udah free juga gasnya guys. Nah, ini kan dapurnya.
nggak ada kulkasnya, karena untuk yang lantai bawah itu khusus guest house dan kulkasnya itu udah private di kamar seperti yang kalian liatin tadi guys. Dan sekarang kita lanjut ke lantai 2, kita mau lihat kamar di lantai 2 sekaligus kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih yang didapetin atau fasilitas yang ada di kosan ini. Let's go guys! Dan kalau kita mau ke lantai 2, aksesnya itu melalui pintu paling depan, yang dimana di sini ada meja resepsionis juga. Terus kita ada wastafel dan juga WC atau toilet umum di sebelah sini. Nah, tangganya itu ada di sini. Langsung kita ke atas ya guys. Silahkan masuk Sobat Infocos. Ini dia untuk contoh tipe kamar dengan tempat tidurnya twin bed gitu. Untuk ukurannya single, tapi menurut kalian ini nggak yang kecil-kecil banget guys. Walaupun di atas ini difokuskan untuk kos-kosan putri. Nah, tapi jika ada guest house atau tamu yang agak rame berempat, bertiga gitu, masnya tuh suka ngarahin ke atas gitu, kayak ya udah nggak apa-apa pakai kamar ini gitu, tapi nggak ada kulkasnya nih gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk kos-kosan ini nggak ada kulkasnya, kulkasnya ada di belakang atau di luar, nanti kalian liatin juga kalian. Dan sekarang kalian mau bacain nih keuntungan-keuntungan atau fasilitas apa aja yang bakal kalian dapatkan di kos Omah Ibo ini. Jadi guys, di sini itu udah free semuanya seperti listrik dan juga wifi itu udah free. Bayangin guys, jarang banget loh kos-kosan yang ngasih free listrik. Udah ada TV-nya, AC, terus kamar mandi juga udah shower, ada CCTV-nya sebanyak 20 titik atau 12 titik gitu, kayaknya lupa. Yang penting tuh banyak banget titiknya. Dan setiap kamar itu punya balkon. Kalau yang di bawah tadi kan ada teras ya gitu, ya balkon juga lah ya. Dan yang di atas ini balkonnya itu lebih gede banget menurut kalian, dan ini the real of balkon. Ada di belakang, tuh space-nya luas banget. Di sini kita juga disediain bangku panjang lagi dan ada asbak. Jadi ya boleh smoking gitu ya di sini ya, kan alam terbuka. Terus untuk tipe kamar yang twin room itu ukuran bednya 120 x 200. Terus untuk yang di bawah tadi atau deluxe room itu ukurannya sekitar 160 x 200 cm. Untuk luas kamarnya ini tuh hampir 4 meter. Bayangin, luas banget guys. Terus ada kulkas pribadi, kamar mandi di dalam. Oh, udah water heater juga ternyata. Nah, bayangin guys, AC, TV plus water heater, free listrik. Oh my god, ini menurut kalian kayak udah super duper worth it banget. Untuk harganya sendiri, kita itu seharinya itu atau seharian sekitar 175.000. Bayangin hotel mana yang bakal nyewain kamarnya segitu guys. Sedangkan di guest house Omah Ibo ini kamarnya tuh udah standar hotel banget. Kalau untuk sewa bulanannya itu mulai 1.800.000-an aja. Yang kulkas bawah itu mungkin sekitar 2 jutaan, tapi yang atas ini sekitar 1.800.000 aja. Nah, kalau kalian mau isinya berdua, mungkin sama adik atau kakak kalian, bisa juga guys, kalian cukup tambah 500.000-an aja per bulannya. Nanti untuk CP-nya bakal kalian cantumin di description box-nya. Dan satu hal penting lagi, kalau kos ini tuh bukan kos LV ya guys, bukan kos bebas. Yang atas itu memang khusus untuk putri. Jadi yang bisa ngekos di sini atau sewa bulanan itu ya para putri-putri itu. Dan untuk guest house-nya kita tuh sebenarnya lebih prepare ke family gitu loh guys. Tapi it's okay kalau kalian datang ke sini bersama teman sejenis, like cewek dan cewek, atau kalian dan adik kalian dan kakak kalian. Itu boleh banget, yang penting tidak pasangan yang non halal gitu ya guys, yang tidak punya surat-surat juga kita tidak menerima. Nah, gimana guys setelah kalian lihat-lihat, lokasinya strategis banget sih menurut kalian. Dekat kampus Mercu Buana, dekat kampus UPN, ada Hartono Mall, ada UGM nggak jauh, UNI juga nggak terlalu jauh. Pokoknya super duper strategis banget lokasinya, yaitu di daerah Gejayan. Selain itu, fasilitas umum tambahannya ada dispenser guys. Jadi di sini itu udah free air mineral atau air minum, bisa untuk normal, hot ataupun cool.
kalian juga akan nemuin dispenser yang sama di lantai 1 karena setiap lantai bakal dapet kok. Jadi tenang aja. Nah, sekarang kita mau ke belakang, kita lihat ya guys, dapur yang ada di lantai 2 ini kira-kira bentuknya seperti apa ya. Dan dapur di lantai 2 itu dia punya kulkas gitu, beda sama yang lantai 1. Nah, untuk letak atau posisinya itu sama, ada di bagian belakang. Dan kalian bisa lihat ini ada kulkasnya. Sekarang masih kulkas kecil, tapi tidak tutup kemungkinan bakal diganti dengan kulkas yang lebih besar lagi guys. Terus untuk dapurnya ada di sebelah sini. Dan yang terakhir ini ada kamar dengan kasur atau tempat tidur single dan sendiri juga gitu. Jadi bukan twin bed gitu, tapi benar-benar ukurannya single dan satu aja. Kurang lebih hal lain yang didapatkan sama, letaknya ada di lantai 2. Dan ini balkonnya, tuh kalian bisa lihat ini tuh super gede banget. View-nya juga bagus, cantik banget. Terus ini dikasih jaring laba-laba gitu guys. Ini ada fungsinya, cuma kayak nggak tahu apa. Untuk wifi-nya sendiri kan free tuh, dan tidak satu titik guys, ada banyak router, ada di sini, di bawah, sebelah sana, pokoknya beberapa router. Jadi jaringan ataupun sinyal di sini tuh anti macet-macet, nggak ada tuh keluhan, mas kok wifi-nya bla bla bla, mas kok ini wifi-nya bla bla bla. Itu adalah keluhan-keluhannya anak kosan. Dijamin di kos Oma Ibu ini tidak bakal kejadian seperti itu. Oke guys, mungkin udah selesai kita kos turnya di kos eksklusif Oma Ibu plus guest house-nya. Buat kalian teman-teman sekarang lagi musim liburan, buat teman luar kota bisa banget nih liburan ke Jogja dan kalian nginep di kos Oma Ibu ini karena bakal ngirit banget, bakal press budget banget. Kalian bisa alokasikan uangnya buat jalan-jalan atau buat liburan gitu. Nah, gimana nih? Buat teman-teman yang kuliah juga bisa banget ngekos di sini. Karena dari segi lingkungan selain bersih, nyaman dan aman, lokasinya tuh nggak pas di jalan raya, jadi agak masuk sedikit. Jadi tuh kayak nggak berisik suara kendaraan, besti. Oke, terima kasih kalian sudah nontonin video ini. Video-video kalian yang lain juga dari awal sampai akhir. Terima kasih juga udah subscribe dan follow TikTok dan Instagram kita di @infokosjogja. Ketemu lagi sama Kak Hen di next video. See you, bye-bye guys!